Halo, salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Ibu Angel. Saat ini saya mengajar di SMA Katolik Santo Yosef Denpasar. Dan ini merupakan video pengimbasan setelah saya mengikuti BIMTEK seri asesmen kompetensi minimum tingkat SMA angkatan 10. Di dalam video ini, saya akan membagikan cara ataupun langkah-langkah untuk bisa mengikuti BIMTEK serta sharing dari hal-hal yang saya peroleh selama saya mengikuti BIMTEK. Semoga video ini bisa bermanfaat dan selamat menyaksikan. Nah, sekarang untuk bisa mengikuti program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum, kalian harus mengunjungi laman https gurubelajar.kemdikbud.go.id. Ya, setelah itu kalian tinggal memasukkan nomor UKG kalian dan passwordnya. Nah, karena saya udah masuk, di sini tampilannya akan seperti ini ya, ke halaman itu ya. Nah, tampilannya seperti ini. Program pembelajaran GTK Guru Belajar pada seri berikut. Banyak serinya, yang kita ambil nanti seri asesmen kompetensi minimum. Sebelumnya kita harus login dulu dengan akun UKG yang kita miliki masing-masing dan memasukkan password kita masing-masing. Setelah itu, setelah masuk passwordnya, nanti tampilannya akan seperti ini. Di sini ada beberapa pilihan. Kita pilih asesmen kompetensi minimum ya. Klik selengkapnya. Nah, tampilannya akan seperti ini. Di sini saya sudah menyelesaikan BIMTEK Guru Belajar seri asesmen kompetensi minimum SMA garing SMK angkatan 10. Jadi pelaksanaannya itu dari hari Kamis 18 Februari 2021 sampai Senin 22 Februari 2021 dan sudah tuntas. Jadi sudah 100%. Awal mulanya itu 0%, kemudian mengikuti setiap alur BIMTEK hingga mencapai 100%. Kemudian tinggal memasukkan video pengimbasan AKM di sini ya. Batasnya itu hingga Sabtu 27 Februari 2021. Nah, nanti saya akan sharing sedikit mengenai apa yang saya peroleh dari hasil BIMTEK itu. Oke, sekian dari cara untuk bisa bergabung dan mengikuti BIMTEK ini. Selamat mencoba. Sekarang saya akan sharing sedikit mengenai BIMTEK yang telah saya ikuti. Jadi BIMTEK seri asesmen kompetensi minimum tingkat SMA ini saya ikuti pada angkatan 10. Jadi pelaksanaannya itu dari hari Kamis 18 Februari 2021 hingga Senin 22 Februari 2021. Jadi dalam pelaksanaannya ini kita waktunya fleksibel, bisa kalian ikuti di waktu yang kalian bisa, yaitu bisa pagi, siang, ataupun malam ya. Oke, kita mulai saja dari tahap orientasi. Jadi tahap mengenal apa sih sebenarnya asesmen nasional ini. Jadi, asesmen nasional ini didasarkan dari refleksi hasil PISA yang diperoleh pada tahun 2018. Asesmen nasional ini akan digunakan sebagai bahan refleksi untuk sistem pendidikan nasional, yaitu untuk mempercepat perbaikan pendidikan nasional. Nah, asesmen nasional ini terdiri dari AKM, yaitu asesmen kompetensi minimal, kemudian survei karakter, dan juga survei lingkungan belajar. Kalau AKM itu yaitu terdiri dari baik literasi maupun numerasi, sedangkan survei karakter itu sosial dan emosional yang diukur sebagai pilar karakter yang ingin dicapai. Kalau pada lingkungan belajar itu merupakan evaluasi aspek pendukung kualitas pembelajaran di lingkungan sekolah. Nah, dengan adanya AKM ini maupun survei karakter, survei lingkungan belajar yang merupakan asesmen nasional ini diharapkan lulusan yang dihasilkan itu memiliki kecakapan hidup abad 21 dan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dapat kita lihat seperti di dalam bagian berikut ya.
Selanjutnya mengenai konsep asesmen nasional. Jadi asesmen nasional ini merupakan program penilaian terhadap mutu setiap satuan pendidikan. Asesmen nasional ini bukan merupakan pengganti nasional ya, di mana manfaat asesmen nasional ini sebagai potret dari kualitas pendidikan baik di sekolah maupun daerah, kemudian sebagai umpan balik peningkatan kualitas pembelajaran baik di sekolah maupun di daerah, dan sebagai dasar untuk penyusunan program di dalam peningkatan kualitas pembelajaran sekolah dan daerah. Dalam tabel dapat kita lihat bahwa ada perbandingan antara asesmen nasional dan ujian nasional. Jadi asesmen nasional ini bukan merupakan pengganti ujian nasional ya. Dari teknis pelaksanaan, cakupan asesmen juga berbeda jika dibandingkan dengan ujian nasional. Asesmen nasional lebih memberikan gambaran yang lebih utuh dan luas mengenai mutu pendidikan, bukan hanya secara kognitif, tapi juga karakter dan iklim belajar. Secara lengkapnya bisa kita lihat di situ ya, dari segi tujuan, jenjang, level, subjek, model, sasaran, dan metode penilaian juga berbeda satu sama lainnya. Jadi bukan pengganti dari ujian nasional. Oke, lanjut kita masuk ke petunjuk teknis dan pelaksanaan asesmen nasional. Jadi asesmen nasional ini berbasis komputer dan bersifat adaptif. Artinya pertanyaan yang disajikan itu bergantung pada kemampuan siswa. Kemudian asesmen nasional ini diikuti oleh sebagian peserta didik kelas 5, 8, dan 11 yang dipilih secara acak. Jadi tidak semua murid yang mengikuti asesmen nasional ya, hanya sebagian yang dipilih ya. Jadi itu berupa survei, bukan sensus. Dan pemilihan sampelnya ini dilakukan secara acak. Asesmen nasional ini juga diikuti oleh semua guru dan kepala sekolah di setiap satuan pendidikan. Jadi informasi dari peserta didik, guru, dan kepala sekolah ini diharapkan memberikan informasi yang lengkap tentang kualitas, proses, dan hasil belajar di setiap satuan pendidikan. Bentuk soalnya berbeda ya dengan UN. Jadi bentuk soalnya itu berupa pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Kemudian murid kelas 5 itu akan mengerjakan 30 butir soal untuk mengukur kompetensi literasi membaca dan 30 butir soal untuk mengukur kompetensi numerasi. Sedangkan untuk kelas 8 dan kelas 11 dia akan mengerjakan 36 butir soal untuk mengukur kompetensi literasi membaca dan 36 butir soal untuk mengukur kompetensi numerasi. Ya, jadwal pelaksanaannya itu bisa kita lihat pada tabel berikut ya. Di sini masing-masing bisa kita lihat untuk SD, kemudian untuk SMP dan SMA. Oke, kita lanjut ke asesmen literasi membaca tingkat SMA. Jadi literasi membaca dan menulis ini mencakup kemampuan yang lebih dari sekedar mampu mengeja kalimat dan menuliskannya. Literasi membaca dan menulis ini perlu dikembangkan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih bermakna terkait berbagai cakupan dan konteks kehidupan. Jadi komponen AKM literasi membaca itu ada 3, konten, proses kognitif, dan konteks. Untuk kontennya, jadi dari segi isinya yang dipahami di sini adalah teks informasi dan teks fiksi. Kemudian proses kognitifnya adalah menemukan informasi, interpretasi dan integrasi, kemudian evaluasi dan refleksi. Dari segi konteksnya itu personal, sosial, budaya, dan saintifik. Sedangkan untuk asesmen numerasi tingkat SMA ini ditandai dengan kemampuan seorang untuk bernalar, mengambil keputusan yang tepat, dan memecahkan masalah. Kemampuan ini dalam penerapannya terkait dengan mata pelajaran lain yang siswa pelajari. Dari segi kontennya, jadi dia memahami bilangan, pengukuran, dan geometri, data dan ketidakpastian, serta aljabar. Dari segi proses kognitif, jadi itu adalah pemahaman, penerapan, penalaran, dan dari segi konteksnya itu personal, sosial, budaya, dan saintifik.
Nah, untuk tindak lanjut dari laporan hasil asesmen kompetensi minimum dari hasil AKM ini, kita harus tahu dulu perbedaan antara pembelajaran berbasis kompetensi ataupun pembelajaran berbasis konten. Itu sangat berbeda ya. Jadi dari kalau kompetensi itu dia itu berpusat pada kebutuhan dan belajar untuk pemahaman konsep dan keterampilan, menunjukkan kinerja dengan menerapkan konsep yang telah dipelajari, pembelajaran terkait dengan konteks kehidupan nyata, serta orientasi pada proses dan penguasaan kompetensi. Sedangkan kalau berbasis konten itu berpusat pada materi pelajaran dan belajar untuk cakupan materi. Kemudian menjawab serangkaian pertanyaan berdasarkan topik, pembelajarannya kurang dan tidak terkait dengan kehidupan nyata siswa serta orientasinya pada hasil akhir atau pada nilai akhir. Itu perbedaannya ya. Kemudian kita lanjut di sini tindak lanjutnya itu digunakan untuk pertama untuk mengidentifikasi kategori tingkat penguasaan kompetensi. Jadi ada 4. Ya pertama itu perlu intervensi khusus, dasar, cakap, dan mahir. Itu sudah sesuai dari misalnya di literasi ada detail tingkat kompetensinya maupun juga pada numerasi juga terdapat detail tingkat kompetensinya. Yang kedua, laporan hasil asesmen kompetensi minimum itu juga digunakan untuk tindak lanjut analisis tindak lanjut pembelajaran. Jadi seperti telah tadi kita analisis kategorikan. Jadi di sini analisisnya lebih mendalam lagi, bagaimana yang perlu intervensi khusus, bagaimana yang perlu dasar, kemudian yang termasuk cakap ataupun mahir. Itu dikategorikan kompetensinya dan contoh analisisnya seperti ini. Dan juga di dalam tindak lanjut ini bisa digunakan untuk merekomendasikan strategi pembelajaran berdasarkan hasil laporan asesmen kompetensi minimum yang telah diperoleh, di mana peran pertama dan utama asesmen itu harus dilihat sebagai bagian dari proses pembelajaran yang utuh. Kerangka yang sering digunakan adalah segitiga belajar yang ini ya, di mana yang mengkaitkan antara asesmen, kurikulum, dan pembelajaran. Jadi segitiga belajar ini membantu kita untuk tidak melihat asesmen, kurikulum, dan pembelajaran itu sebagai aspek yang berdiri sendiri. Jadi saling berkaitan. Guru dan pemimpin sekolah juga dapat melakukan penyelarasan antara 3 aspek itu untuk menentukan pengalaman belajar murid yang lebih bermakna. Nah, di dalam BIMTEK ini juga akan diajarkan bagaimana kita cara membuat soal yang dapat mengukur kompetensi baik di literasi maupun juga numerasi. Jadi BIMTEK ini sangat bermanfaat dan wajib diikuti ya, karena banyak banget ilmu dan juga pengalaman yang bermakna dari BIMTEK ini. Oke, sekian penjelasan saya dan sharing saya berkaitan dengan BIMTEK yang telah saya ikuti. Semoga bermanfaat. Terima kasih.